Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldinata dengan ujung NIM 51 ingin membuat video tentang tugas ujian yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi, yang mana terdapat 4 soal yang harus dibahas. Jadi soal-soal tersebut diantaranya: 1. Jelaskan peran avertebrata air dalam bidang kelautan, budidaya perairan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Sertakan contoh kasusnya. Jadi, vertebrata air memiliki peran penting dalam berbagai aspek di bidang kelautan, budidaya perairan, dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Berikut penjelasannya dengan contoh kasusnya. Yang pertama, peran dalam bidang kelautan. Vertebrata air seperti terumbu karang, moluska, dan krustasea merupakan bagian penting dari ekosistem laut. Mereka memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan habitat bagi berbagai spesies ikan, dan berperan dalam rantai makanan laut. Contoh kasus, terumbu karang di Indonesia. Terumbu karang adalah habitat penting bagi berbagai spesies ikan dan vertebrata air lainnya. Mereka membantu dalam melindungi pantai dari erosi dan berfungsi sebagai tempat bertelur, mencari makan, dan tempat tinggal bagi banyak spesies laut lainnya. Yang kedua, peran dalam budidaya perairan. Vertebrata air seperti udang, kerang, dan taripang merupakan komoditas utama dalam budidaya perairan. Mereka tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga memiliki peran dalam pengelolaan kualitas lingkungan perairan. Dengan contoh kasus, budidaya udang di pantai utara Jawa. Udang adalah salah satu vertebrata yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Budidaya udang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Namun, tantangan seperti penyakit dan kerusakan lingkungan seperti konversi hutan mangrove menjadi tambak dapat mengancam keberlanjutan budidaya ini. Oleh karena itu, praktik budidaya berkelanjutan seperti penggunaan teknologi bioflok atau integrasi dengan mangrove menjadi sangat penting. Yang ketiga, peran vertebrata air terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan. Vertebrata air juga banyak dimanfaatkan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Mereka digunakan untuk keperluan konsumsi manusia, misalnya kerang, cumi-cumi, dan udang. Serta bahan baku industri, misalnya rumput laut untuk industri kosmetik dan farmasi. Contoh kasus itu ada eksploitasi taripang di Laut Banda. Taripang dan holothurian merupakan vertebrata yang bernilai ekonomis dan sering dieksploitasi di perairan Indonesia, terutama di Laut Banda. Taripang diekspor ke pasar internasional untuk keperluan kuliner, obat-obatan, dan lain-lainnya. Namun, penangkapan berlebihan dapat mengancam populasi taripang dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Pengelolaan yang tepat seperti penetapan kuota tangkap dan penangkaran taripang menjadi solusi yang diperlukan. Yang kedua, pertanyaan kedua, ada faktor apa yang mendasari pembagian subfilum atau kelas pada filum Protozoa, Rotifera, dan Coelenterata? Sertakan contoh kasusnya. Jadi, pembagian subfilum atau kelas pada filum Protozoa, Rotifera, dan Coelenterata didasarkan pada beberapa faktor, termasuk ciri morfologi, struktur tubuh, cara bereproduksi, dan aspek fisiologis. Berikut adalah faktor-faktor pembagian serta contoh kasus untuk masing-masing filum. Yang pertama, filum Protozoa. Protozoa adalah organisme eukariotik bersel satu yang diklasifikasikan berdasarkan perbedaan dalam bentuk tubuh, cara pergerakan, dan cara memperoleh makanan. Contoh kasus, Plasmodium atau subfilum Sporozoa. Protozoa ini tidak memiliki alat gerak dan menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Siklus hidupnya melibatkan inang nyamuk dan manusia, dengan reproduksi seksual di tubuh nyamuk dan aseksual di tubuh manusia. Yang kedua ada filum Rotifera. Rotifera adalah organisme
mikroskopis yang umumnya hidup di air tawar dan dikenal dengan ciri khas corona. Pada bagian kepala yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap makanan. Contoh kasus ada Brachionus plicatilis atau kelas Monogonota. Spesies rotifera ini dikenal dengan kemampuan bereproduksi melalui parthenogenesis pada kondisi lingkungan stabil dan secara seksual ketika kondisi lingkungan memburuk. Ini menunjukkan adaptasi reproduktif yang fleksibel. Yang ketiga ada filum Coelenterata atau Cnidaria. Coelenterata adalah hewan yang memiliki rongga tubuh atau coelenteron dan termasuk dalam dua bentuk dasar tubuh, yaitu polip dan medusa. Pembagian dalam film ini terutama didasarkan pada bentuk tubuh, siklus hidup, dan tipe sel penyengat atau nematocysta. Contoh kasus ada karang batu, ordo Squamosal, kelas Anthozoa. Karang batu hanya memiliki bentuk polip dan tidak memiliki fase medusa. Mereka membentuk koloni besar dan menyusun terumbu karang yang penting bagi ekosistem laut tropis. Faktor pembentukannya termasuk kemampuan untuk menyerap kalsium dari air laut untuk membangun kerangka karang. Yang ketiga, ada mekanisme apa yang digunakan oleh filum rotifera untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Filum rotifera yang terdiri dari organisme mikroskopis seperti rotifer memiliki beberapa mekanisme adaptasi untuk menghadapi perubahan lingkungan, termasuk kista dormansi atau rotifera yang dapat masuk ke dalam keadaan dormansi yang dikenal sebagai anhidrobiosis dan crypobiosis. Dalam kondisi ini mereka kehilangan hampir seluruh kandungan air tubuhnya dan mengurangi metabolisme hingga hampir tidak terdeteksi. Memungkinkan mereka bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan, suhu ekstrim, dan salinitas tinggi. Yang keempat, ada tentang sebutkan sejumlah manfaat positif dan dampak negatif organisme dari filum Coelenterata bagi lingkungan perairan. Organisme dari filum Coelenterata yang mencakup kelas-kelas seperti Anthozoa atau terumbu karang, Hydrozoa atau Scyphozoa atau ubur-ubur memiliki berbagai manfaat positif serta dampak negatif bagi lingkungan perairan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada manfaat positif. Pembentukan habitat terumbu karang kelas Anthozoa membentuk ekosistem yang kompleks dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies ikan, moluska, krustasea, dan organisme laut lainnya. Mereka juga memberikan perlindungan dan tempat pemijahan bagi banyak spesies laut. Ada juga manfaat untuk pemurnian air, pelindung garis pantai, indikator kesehatan ekosistem. Sedangkan dari segi dampak negatifnya, gangguan terhadap industri perikanan, persaingan dengan spesies lain, pembentukan daerah mati, kerusakan terumbu karang oleh aktivitas manusia, interaksi negatif dengan manusia. Setelah itu, meskipun filum Coelenterata memiliki peran penting dalam ekosistem perairan, keseimbangan antara manfaat dan dampak negatifnya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan interaksi dengan aktivitas manusia. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.